permintaan politisi PDIP agar Mas Anies Baswedan meminta maaf terkait pengutipan data BPS yang menyajikan tentang data pembangunan infrastruktur jalan di masa pemerintahan Pak SBY dan masa pemerintahan Pak Jokowi ini terang benderang menyesatkan, karena data yang dikutip itu apa adanya, dan sejak dulu BPS dalam menyajikan data tersebut seperti itu adanya. Karenanya jika kemudian ada pihak-pihak yang panik dan kebakaran jenggot ketika data tersebut disajikan dan dipresentasikan kepada publik, itu yang justru harus dipertanyakan. Namun terlepas dari polemik itu, dari data tersebut bisa dibaca bahwa yang menjadi substansi keberpihakan dan kebijakan dari Pak SBY dalam berbagai hal termasuk pembangunan infrastruktur adalah pro rakyat. Jalan yang dibangun adalah jalan-jalan yang mudah diakses untuk rakyat tanpa harus berbayar dan dengan volume yang lebih besar dan lebih panjang. Dia bacain hasilnya kata data kan ya, dan memang itu sudah menyebar kemana-mana tuh datanya kata data. Jadi kalau kata-kata data itu SBY itu bangunnya sekitar 144.825 km, itu total dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Sementara kalau Pak Jokowi itu totalnya 30.613 km, Ibu Mega 24.845 km, sementara Pak Gus Dur 4.370 km. Juga data yang mengatakan Pak Jokowi paling panjang bangun jalan tolnya, dan berdasarkan banyak sekali media yang mengutip itu, kalau Pak Jokowi bangun jalan tol itu totalnya memang paling panjang 1.762,3 km dari sejak 2014, dan ditargetkan 750 km lagi selesai di 2024. Nah, yang disampaikan Mas Anies itu memang totalnya, dan dikatakan oleh BPS ya, BPS juga nih, ini kata CNBC juga. Jadi saya bacain aja total panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai 2020 mengalami penambahan sebanyak 30.613. Ya, jadi totalnya 548.366 km. 548. Sementara Pak Susilo SBY itu juga dari 372.000 sekian itu menjadi 500 total, bukan total bangunan jalan tol, jadi total bangunan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota yang memang terpaut jauh, itu kata data itu, Mbak. Jadi ya dijawab saja, tugas pemimpin ini kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia, mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya, dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik, sehingga ya berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan. Keras Demokrat tantang balik PDIP yang sebut Anies salah baca data. Mereka yang harus minta maaf ke rakyat. Dalam kisruh politik yang baru-baru ini muncul, Partai Demokrat telah membantah kasus tuduhan yang diajukan oleh PDIP DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus meminta maaf karena penafsiran data BPS yang dianggap keliru. Menurut Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Anies telah memahami data dengan tepat. Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu direpresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan. Mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu, ujar Kamhar Lakumani pada konferensi pers Sabtu 27 Mei 2023. Lakumani berpendapat bahwa data BPS menunjukkan pemerintah saat ini lebih mementingkan proyek daripada rakyat, berbeda dengan kebijakan era Presiden SBY yang pro rakyat.
Dia juga mengarahkan kritiknya ke PDIP, menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang dia anggap sebagai manipulasi politik dan taktik gimmick yang digunakan dalam pemilu. Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Tambahnya, menurutnya, Jokowi merupakan model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya, termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan. Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta, menyesalkan Anies Baswedan yang dinilai salah dalam memahami data BPS saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Menurut Gilbert, Anies harusnya minta maaf atas kesalahan tersebut. Ketegangan ini mengemuka setelah Anies Baswedan dikritik karena penafsirannya terhadap data BPS. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan di era Presiden SBY lebih signifikan daripada di era Presiden Jokowi. Hal yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran data tersebut. Gilbert berpendapat bahwa Anies harusnya memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikannya ke publik.